Setiap kota menyimpan mitosnya. Begitu pula halnya dengan Cirebon. Di kota Udang ini ada mitos tentang Jalan Karanggetas yang dipercaya bisa melunturkan kesaktian dan kekuasaan seseorang. Yang aneh, jalan ini tetap hidup dengan segala aktivitasnya. Adapun orang yang percaya, mereka akan menghindari jalan ini. Jadi kalau menurut sejarahnya orang zaman dahulu, itu barang siapa lewat Karanggetas, itu dia punya ilmu hilang, getas, hati getas itu kan, bagaimana sih kalau dipatahkan gini kan getas ya? Nah begitu, jadi jangankan orang biasa, Bung Karno aja dulu datang ke Cirebon itu nggak berani lewat Karanggetas, harus jalan lain, ngambil jalan pintas gitu. Bapak tahu nggak Pak, kenapa penyebabnya orang yang punya jabatan luntur jabatannya ketika melewati jalan Karanggetas, tahu nggak Pak? Ya oleh karena memang sudah sejarahnya sedemikian rupa. Jadi memang dari zaman dulu itu sejarahnya sedemikian rupa. Solusinya sih motong rambut. Jadi namanya getas tuh bisa kepotong itu tuh. Tadinya nggak bisa, nggak ada yang bisa. Lalu datang ke Cirebon, orang sesepuh orang Cirebon dulu zaman dulu itu bisa. Untuk mencari informasi, kami mendatangi sebuah tempat berbentuk makam yang diyakini punya kaitan dengan Jalan Karanggetas. Ada cerita apa di tempat ini? Jalan Karanggetas merupakan salah satu mitos yang melekat di kota Cirebon. Konon katanya apabila ada orang sakti dan memiliki jabatan, ketika melewati jalan ini, maka ilmu dan jabatannya akan luntur seketika. Dan di belakang saya terdapat petilasan dari Syekh Magelung. Siapakah beliau? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan Pak, siapakah Syekh Magelung itu? Kalau menurut ceritanya, Syekh Magelung inilah aslinya orang Persia. Dia dapat wangsit untuk hijrah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. Setelah dia di Pulau Jawa, dia menemukan yaitu gurunya Baku Cirebon. Setelah itu? Menurut berita-beritanya, dia kan punya kesaktian yang nggak bisa terkalahkan. Jadi dia janji, siapapun orangnya yang bisa mengalahkan kekebalan saya, dia akan berguru dan akan menjadi muridnya. Kemudian apa yang dilakukannya oleh Ku Cirebon Pak? Ya, oke lah. Saya bisa memutuskan rambut Anda. Ya, tapi di suatu tempat, Sungai Sukalila. Dipotong juga nggak pakai senjata. No? Melalui? Ini aja udah, tangan aja. Berarti di sini tuh tempat apa Pak? Orang-orang tua dulu, katanya sih ada tombak, ada keris, plus juga rambutnya. Kalau mitos dari Jalan Karanggetas sendiri itu apa Pak? Dulu mulainya dari, saya dengar dari Bung Karno, berkunjung di Cirebon kan. Dia itu jarang melalui jalan situ, muter dulu di Ponorogo. Berarti kepercayaan dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karanggetas ada... Memang artinya kehebatan apapun bisa runtuh. Apabila melewati jalan tersebut. Iya, Jalan Karanggetas. Itu pun dulu, nggak tahu sekarang sih. Baik, terima kasih Pak Nono atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ujang. Ya, waalaikumsalam. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Nono nih, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Menarik sekali pada malam hari ini. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dan melalui mediumisasi akan mencoba mengulas apa sih keistimewaan daripada Jalan Karanggetas sehingga sesakti daripada Syekh Magelung Sakti itu bisa luntur ketika melewati atau melintas di Jalan Karanggetas. Tak berpanjang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda siapa? Kisan Jamal. Anda itu penunggu di mana ya? Saya penunggu di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Semenjak kuburan ini. Kapan kuburan ini ada? Sudah lebih dari 3 abad. Ini petilasan siapa? Kenapa hubungannya dengan Jalan Karanggetas Kota Cirebon? Di sini sebenarnya tidak ada wujudnya. Hanya sepotong rambut saja. Ya. Tapi manusia kadang-kadang salah kaprah. Dan mengira apa emangnya? Banyak yang jihad, meminta yang gafir. Padahal kalau saya pribadi mengirimkan doa orang yang sudah mati, tidak perlu datang, cukup dengan sebut namanya. Saya mau tanya tadi, apa hubungannya dengan petilasan ini dengan Jalan Karanggetas? Ada kaitannya dengan ketika Syekh Magelung Sakti, ketika kesaktiannya tumbang atau gimana? Karena di desa inilah Magelung kalah dan dia mengaku akan sabda guru di sini. Sama siapa? Sama aku. Anda itu pengikutnya Mbah Kuwo atau? Saya itu abdi dalam aku. Dan kemudian hubungannya dengan Syekh Magelung? Hanya untuk menjaga rambut. Dan saat Syekh Magelung berinteraksi dengan Mbah Kuwo itu, Anda juga tahu? Tidak tahu. Jadi hanya mendengar cerita maksudnya? Iya. Dan
tugas saya hanya menjaga. Saya terangkan kembali, kalau mitos-mitos di jalan ini yang punya ilmu hancur, sebenarnya ilmu model apa? Ilmu model apa bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Kalau ilmu yang hancur lewat sini, seperti ilmu susu, ilmu yang di luar dari agama. Emang jalan itu bisa menghancurkannya? Bukan menghancur itu ada kekuatan Allah. Tapi yang saya tahu, jalan ini kalau yang punya ilmu hitam atau apa pasti hancur. Kok bisa ada jalanan yang bisa menghancurkan ilmu? Ini kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kita nggak hancur. Tapi yang jelas kalau punya ilmu hitam pasti hancur. Arti dari karang getas apa sih? Semua benda apapun pasti patah kalau lewat sini. Seandainya saya memiliki ilmu hitam tapi saya tidak percaya ketika saya melewati jalan itu, apa yang akan terjadi? Pasti hancur, karena yang ilmu Anda alut itu bukan dari ilmu agama. Hancurnya gimana? Meledak atau gimana? Tanpa disadari ilmu itu tidak berfungsi. Tapi saya juga pernah mendengar kalau ada orang yang memiliki jabatan tertentu lewat situ juga akan lengser seperti itu. Bagaimana ceritanya? Karena itu mungkin dapat hasil yang tidak jujur. Kenapa sih bisa hilang itu? Orang dapat itu terkadang saling sikut-menyikut, tidak terdorong oleh masyarakat. Kalau itu memang mungkin terjadi, saya pun kalau melakukan hal yang tidak jujur atau apa, tidak harus melewati jalan Karanggetas, mungkin juga bisa lengser atau... Iya. Jadi kenapa hanya di jalan Karanggetasnya aja gitu? Karena jalan ini sudah menjadi cerita Semaklulo dan akan tetap legenda. Anda tahu sih siapa sosok Syekh Maglum Sakti itu? Dia orang sepuh bukan rahasia. Apa sih yang dia lakukan datang ke kota Cirebon ini? Pertama, dia ingin sadar dulu, dan kedua, ingin mengetes seberapa kuat orang Cirebon. Dia merasa lebih hebat karena rambutnya saja tidak terpatah. Maksudnya makanya tadi dipatahkan oleh Batu Cirebon. Dan setelah dipatahkan apa yang terjadi setelah itu? Dia baru di sini dan menyebarkan agama Islam, membantu Mbah. Sebelumnya, Semaklulo belum tahu kalau orang itu adalah Mbah. Kenapa? Karena dia bisa berubah wujud dan punya banyak nama. Berarti maksudnya Mbahku ini juga memiliki kesaktian, dia bisa merubah-rubah diri itu? Iya. Tapi dia manusia? Manusia. Kalau asalnya Mbahku itu dari mana? Jajar. Tiba-tiba, mediator menyerang. Sudah. Kenapa Anda nyerang kami? Kenapa? Kami kan datang baik-baik. Sedikit tenang. Tinggal ke depan. Kita hanya ingin tahu informasi apa yang terdapat di jalan Karanggetas ini. Anda siapa ya? Anda punya nama? Siapa? Anda Gading. Rangga Gading, tenang dulu dong. Tenang nggak? Bisa tenang nggak? Rangga Gading ini penunggu di mana ya? Saya udah ada di pusaka. Pusaka itu ada di mana? Di dalam buban. Pusakanya itu berupa apa sih? Banyak tombak. Itu pusakanya dari siapa? Itu pusaka Mbah Gelung. Emang Anda minta diurusinnya seperti apa sih? Kalau minta diurusin pusaka itu? Ambil. Terus setelah diambil maunya diapain? Dicuci tiap bulan mulut. Emang ada apanya sih tombaknya? Kenapa benda mati harus digituin? Saya mampu memenuhi orang itu. Berarti maksudnya kalau ada orang yang berjarak ke sini, Anda memenuhi kebutuhannya seperti itu? Kalau mereka minta-minta? Kalau dia bisa mengambil pusaka itu, baru saya penuhi. Emang Anda siapa bisa mengabulkan permintaan manusia? Udah sekarang keluar aja. Terima kasih atas informasinya. Kini, saatnya makhluk ini pergi. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum.